Saudara, keluarga diplomat Kemlu Arya Daru mengungkap kejanggalan kematian Arya. Kejanggalan ini muncul pasca polisi mengumumkan penyebab kematian Arya. Lalu, bagaimana langkah hukum selanjutnya dan sebenarnya bagaimana polisi bisa menguak teka-teki kejanggalan ini? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir. Di studio ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sudi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan juga masih di studio pengacara keluarga Arya Daru, Dwi Librianto. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Dwi. Dan melalui sambungan daring ada kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Pak, terima kasih atas kehadirannya, baik secara langsung maupun di daring. Kita akan diskusi terkait dengan temuan baru ya Pak ya. Adanya konferensi pers yang baru dilakukan pada hari Sabtu kemarin oleh pihak keluarga Pak Dwi. Ada juga ya kalau kita bisa bilang dalam tanda kutip ketidakpuasan lah dari pihak keluarga untuk menguak kembali kasus ini. Dari pihak keluarga sendiri Pak Dwi, bagaimana melihat ada kejanggalan ini? Kita bagi dua sesi, kejanggalan pada saat dari kematian hingga akhirnya konferensi pers yang disampaikan oleh polisi, pun juga kejanggalan yang 40 hari setelah kematian Arya Daru ada yang disampaikan kemarin. Bagaimana menjelaskan itu? Terima kasih Mas Mario. Sebenarnya kejanggalan-kejanggalan itu bukan baru. Ya. Itu yang sudah ada dan banyak sekali para pengamat yang melakukan pengamatan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Hanya beberapa hal yang kami dalami bahwa kematian ini adalah sangat tidak wajar, meninggalnya almarhum ini sangat tidak wajar. Ya. Seorang yang melakukan, mohon maaf, bunuh diri, tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyengsarakan. Mereka pasti lakukan secara mudah, maksudnya. Jadi ada beberapa hal, misalnya salah satunya adalah dari CCTV. Kenapa tidak didalami? Ya. Karena di awal dinyatakan bahwa atas perintah istrinya, istrinya sama sekali tidak pernah tahu CCTV seperti itu dan tidak mungkin boro-boro memerintahkan. Dengan kejadiannya mereka sudah sampai sekarang masih sangat shock ya. Itu. Jadi dari CCTV lalu dari yang jelas Arya Daru dan keluarga dalam posisi yang sedang gembira. Dari chat 24 jam terakhir antara istrinya dan Arya Daru itu semua mereka sudah dapat visa, mereka sudah beli tiket, mereka anak-anaknya sudah dipindahkan sekolahnya, sudah siap untuk pindah ke ini tanggal 31 Juli akan berangkat. Oke, ini membantah keterangan polisi yang mengatakan bahwa beliau atau almarhum itu dalam tekanan mental, seperti itu maksudnya? Siap, gitu. Lalu beliau adalah orang yang sangat cinta keluarga. Oke. Chattingnya tuh per menit lengkap semuanya. Dan keluarganya juga sudah disiapkan pasportnya, paspor diplomat, orang tuanya dua-duanya untuk bisa mengantar sama-sama ke sana atau menjenguk sama-sama. Jadi posisi almarhum itu dalam posisi yang bahagia. Oke Pak. Selain itu juga dalam konferensi pers kemarin, keluarga masih meyakini bahwa ada dugaan orang profesional dalam kematian Arya Daru ini. Betul seperti itu? Secara data yang ada bahwa mereka dibungkus plastik, katanya tidak ada sidik jari sama sekali, lalu selimutnya tertata rapi, dia tertutup selimut, lalu dilakban dengan rapi, rasanya tidak ada seorang yang mau mengakhiri hidupnya dengan secara rapi seperti itu. Dan pasti ada suatu tekanan yang pada saat secara naluri manusia itu setelah dapat tekanan dia pasti berontak dan tidak akan mungkin rapi di tempat tidurnya. Oke, dugaannya orang profesional tadi yang melakukan ya? Ya. Oke. Ya, bukan profesional, tapi paling tidak ada orang yang ahli lah dalam melakukan itu. Oke. Apa sebenarnya yang diinginkan keluarga? Penyelidikan ulang atau bagaimana? Pertama rekonstruksi ulang, kalau perlu otopsi ulang. Yang secara detail dan mendalam karena kemarin ada CTM dan paracetamol berapa kadarnya kita nggak pernah tahu.
Katanya memang tidak pernah mengkonsumsi itu kalau ADP ya, Arya Daru ya. Oke. Itu di sebelum itu. Ini sedikit soal kemarin kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. 40 hari setelah kematian Arya Daru. Apa kejanggalan yang ingin disampaikan? Yang jelas sebentar saya coba. Ini adalah pertama amplop coklat yang itu sebagai tanda. Jadi itu kami minta didalami, lalu saksi V dan D. Kenapa juga tidak didalami? Kemarin karena privasi jadi tidak didalami. Ya kita juga bingung kenapa harus tidak didalami seperti itu. Lalu amplop coklat ini apa? Amplop coklat diberikan pempunyanya Arya Daru pada saat tanggal 9 setelah tahlilan pertama ada seseorang yang memberikan amplop coklat. Isinya adalah 3 simbol styrofoam, hati, bintang dan bunga Kamboja, gambar bunga Kamboja styrofoam seperti itu. Lalu dibungkus rapi, lalu ada strip 2 di belakangnya. Nah itu yang kita sudah serahkan waktu itu. Kalau kelihatannya sudah ada di pihak kepolisian. Lalu ada hal lagi. Nah, Pak Siswanto yang menyatakan bahwa yang menggeser adalah istrinya, itu juga perlu didalami. Kenapa itu istrinya menyatakan bahwa tidak pernah menggeser sama sekali, memerintahkan menggeser CCTV. Dan CCTV yang sebelah lainnya kan banyak tuh. Kenapa tidak? Dan kami tidak dijelaskan bagaimana seluruh CCTV-nya yang ada. Jadi kami tidak terputus, jadi itu aja. Oke, termasuk juga ada info bahwa WhatsApp dan media sosial yang aktif itu seperti itu? Iya, itu seperti itu. Oke, bagaimana misalnya apa yang aktif dan bagaimana bisa mengetahui bahwa media sosial dan pesan aplikasinya itu? WhatsApp itu terakhir itu 2117. Lalu ada beberapa WhatsApp lagi sampai 23 sekian gitu lah. Nah, itu masih contreng 1. Ya. Pada pagi harinya sudah contreng 2. Berarti HP-nya sudah ada yang menumbuhkan. Oke, dalam keadaan aktif berarti ya? Dalam keadaan aktif. Lalu 7 hari terakhir itu, kalau ya sekitar itu medsosnya juga ada yang aktif, tapi sekarang sudah ini lagi, Instagramnya. Oke. Saya ini menarik nih Pak, tahan sebentar, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, gelar penyelidikan ulang permintaan dari keluarga. Menurut Anda bisa seperti itu dengan bukti-bukti baru, dengan ketidakpuasan dari keluarga ini? Sangat mungkin. Ya. Saya dari dulu kan mengatakan ya, bahwa temuan ini Polda Metro penyidik ya, kan tidak menutup bahwa ini penyidikan dihentikan atau penyelidikan dihentikan. Ya. Masih terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang masih ada janggal-janggal itu. Ya. Dengan syarat sampaikan pada temuan-temuan itu ya kepada penyidik sehingga bisa mengembangkan daripada temuan-temuan itu. Ya. Kalau hanya perkiraan-perkiraan nanti penyidik mesti tidak akan mau dalam-dalam gitu. Nah makanya itu kan selama ini kan saya dari pertama kali dulu mengharap kalau ada suatu temuan baru ataupun bukti-bukti yang baru itu ataupun kejanggalan-kejanggalan segera komunikasikan kepada penyidik supaya penyidik itu bisa langsung menindaklanjuti kan gitu. Nah padahal selama ini kan dulu saya katakan ya, clue yang paling menentukan itu adalah dulu HP yang hilang itu. Kan gitu kan. Tapi ternyata kan HP itu dari korban intens sekali pembicaraan yang terakhir itu. Ya itu kan bisa dilacak situasi kejiwaan yang bersangkutan ketika itu sehingga untuk menepis apakah ini dalam keadaan tekanan mental apa bahagia atau tekanan mental contohnya kayak gitu ya. Tapi rupanya HP ini kan disampaikan tadi ya Pak, detail sekali gitu. Tapi kelihatannya apakah selama ini sudah pernah HP-nya itu diperiksa oleh penyidik waktu itu? Kalau HP istrinya belum pernah. HP istrinya belum pernah. Karena HP istrinya belum pernah ya. Tapi kalau HP Arya Daru sendiri sudah hilang kan sebenarnya. Hilang, makanya itu kan dulu HP-nya hilang. Dulu saya mengatakan ya, tapi masih bisa dilacak nih dengan HP-nya yang sana. Gitu. Saya pikir dulu itu sudah diperiksa, ternyata enggak gitu. Nah sekarang kalau ada temuan-temuan kayak gitu ya itu sampaikan kepada penyidik sehingga bisa menambah temuan baru. Yang kedua mengenai yang itu. CCTV yang dulu kan waktu itu penyidik mengatakan bahwa itu digeser atas perintah istrinya. Ya, CCTV itu kan gitu kan. Ya.
ternyata ini enggak, istrinya kan enggak. Ini temuan baru ini. Ya. Ini perlu dikomunikasikan supaya penyidik itu mempunyai hipotesa baru ya untuk mengembangkan itu gitu. Terus yang ketiga ada itu pengiriman amplop kayak semacam teror ya kalau menurut saya kayak gitu kan gitu suatu pesan moral atau pesan apa gitu seakan-akan gitu. Itu kan menimbulkan kesan berarti ini apakah ini memang suruh tutup mulut atau apa kan jadi asumsi yang lain kan. Ya. Nah, itu mestinya disampaikan. Tapi rupanya selama ini kemarin saya tanya di Krim ada perkembangan baru nggak? Belum ada enggak? Berarti belum ada tambahan-tambahan daripada temuan-temuan itu dikembangkan. Jadi saya katakan dalam kasus ini pasti penyidik akan membuka kalau seandainya ada temuan baru akan dikembangkan gitu. Tapi ya itu tadi harus bukti-bukti yang mendukung. Karena kalau tanpa itu pasti nggak akan lagi Pak bisa. Seperti sidik jari kan udah lama udah kacau tuh sidik jarinya udah banyak-banyak situ. Nah, kemudian apalagi ya? Ini permintaan ekshumasi juga Pak Arianto, apakah bisa juga dilakukan? Bisa saja. Dan prosesnya akan seperti apa? Ya? Prosesnya akan seperti apa Pak Arianto? Enggak apa-apa ya, tinggal nanti penyidik kalau memang yakin apa informasi yang dimasukkan itu masih ragu gitu ya, dia lakukan ekshumasi, nggak apa-apa. Ekshumasi itu kan biasanya kan tergantung daripada yang bersangkutan, mau apa nggak dibuka kan kadang-kadang. Memberikan izin atau tidak ya? Kalau memang itu yang mengendaki pasti nanti dibuka. Karena gini, selama ini kan penyidik melakukan penyidikan itu kan dari pihak penyidik sendiri ya seakan-akan tidak ada challenge daripada lembaga lain yang membuktikan kemurnian daripada penyidik bertugas apa tidak. Ekshumasi juga termasuk juga suatu pertanyaan ya, apakah itu benar apa tidak. Jadi intinya bahwa selama ini ada temuan-temuan baru itu kalau disampaikan pada penyidik pasti penyidik akan mengembangkan dan akan menyampaikan perkembangannya bagaimana. Oke. Kira-kira begitu. Berarti dari sebelum saya ke Prof Adrianus, Pak Arianto, berarti dari apapun yang disampaikan oleh pihak keluarga dan pengacara, mulai dari temuan terkait dengan WhatsApp ataupun handphone istri yang belum diperiksa, terus juga terkait CCTV, terkait juga dengan amplop, itu memenuhi unsur untuk penyelidikan ulang tuh ya? Itu semua temuan baru yang merupakan kewajiban daripada penyidik untuk mengembangkan itu kira-kira apa artinya daripada temuan-temuan yang baru, kira-kira begitu. Ini kewajiban daripada penyidik untuk meneruskan ya. Saya ke Prof Adrianus. Prof, bagaimana Anda melihat bahwa hingga saat ini ternyata belum selesai? Sejak kemarin disampaikan oleh pihak kepolisian pun juga masih ada kejanggalan-kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga. Apalagi pihak keluarga masih merasa bahwa tidak mungkin apa yang disampaikan oleh polisi bahwa tidak adanya tindak pidana ini. Dari Anda seperti bagaimana melihatnya? Saya melihat bahwa kesan saya komunikasi antara keluarga, penasihat hukum dengan penyidik atau penyelidik ya dalam hal ini itu kok miskin ya gitu. Padahal pada waktu awalnya, pada waktu rilis itu keluarga diundang dan saya juga amat yakin bahwa kalau keluarga ingin bertemu dengan penyelidik dan kemudian mengetahui semua hasilnya, maka mereka akan dengan senang hati memaparkannya. Bahkan kalau misalnya ada hal-hal yang baru, maka mereka akan dengan segera pula meresponnya. Mengapa ya harus melalui jalur publik seperti ini gitu? Kenapa? Karena menurut saya ketika melalui jalur publik maka juga dalam hal ini pihak keluarga ini kepada penasihat hukum ini perlu juga diinfokan nih. Kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian lalu membuat misalnya keluarga malu, maka menjadi tidak terhindarkan untuk kemudian menjadi konsumsi publik juga, begitu kan? Misalnya begitu. Nah, kenapa tidak melalui jalur kekeluargaan atau informal? Saya berpendapat dan saya dalam hal ini setuju dengan Pak Arianto, kasus ini kasus murni ya pidana lah begitu ya, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur di mana kemudian lalu polisi ya kalau kita memakai pendapat orang lalu kemudian cawe-cawe, tidak. Saya mendapat kesan bahwa para penyelidik yang bekerja itu semua mengharapkan ini adalah kasus kejahatan sebetulnya. Artinya ada pelakunya, ada pembunuhannya, begitu. Bahkan saya pun juga begitu. Saya sebagai kriminolog lebih tinggi adrenalin saya kalau ini adalah kasus di mana ada pelakunya, gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada pelakunya, lalu gimana dong, gitu ya? Nah, jadi saya sih berharapkan dibantu saja para penyelidik ini dengan info-info baru dan tidak usah harus melalui jalur publik, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa ya bahwa analogi daripada satu penyelidikan dan juga penyidikan adalah
membuat satu mosaik besar yang terdiri dari pieces by pieces, bit by bit ya, yang kemudian dikumpulkan, disusun-susun, sehingga kemudian lalu membuat satu mosaik yang ini adalah gambar apa gitu ya, sehingga kemudian kita menjadi jelas ini gambar apa. Dan ada kemungkinan ada pieces yang hilang, ada pieces yang rusak dan seterusnya. Nah, apa yang tadi dikatakan oleh penasihat hukum itu menurut saya adalah pieces-pieces yang hilang itu. Tetapi jangan lupa bahwa pieces-pieces yang sudah terbentuk ya, sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kasus di mana tidak ada pihak lain yang terlibat dalam rangka kematian saudara Arya adalah itu lebih besar, lebih utuh dibandingkan pieces yang hilang. Jadi dalam hal ini maka jangan sampai pieces yang hilang itu yang sebetulnya hanya beberapa itu gitu ya, lalu kemudian mengatakan bahwa pieces yang lain yang sudah terbentuk itu nggak ada gitu kan. Nah, menurut saya ini perlu clear nih. Maka agar kemudian lalu bisa menjelaskan kenapa pieces yang kecil-kecil itu nggak ada atau bisa dipakai kata-kata janggal, maka menurut saya komunikasi aja. Dari apa tadi yang dikatakan lewat Pak Ugro misalnya, demikian juga beberapa hal yang tadi disebutkan, itu kalau saya tidak salah dengar, itu semua sudah ada tuh gitu ya. Tinggal dibuka aja ya, dan tinggal kita pilih kita mau pakai jalur terbuka atau jalur informal. Nah, menurut saya sehingga kemudian lalu menjadi jelaslah mengapa pieces itu yang menurut keluarga dikatakan janggal atau tidak ada. Nah, dalam bahasa penyelidikan terkait dengan informasi yang sudah dimiliki oleh Polri, maka mestinya ada. Demikian. Tapi menurut Anda apakah perlu dilakukan penyelidikan ulang dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pengacara dari keluarga ini? Ya tadi dengan pieces yang hanya sedikit itu, dan di pihak lain ada pieces atau pecahan-pecahan yang sebetulnya sudah membuat satu konstruksi berpikir yang jauh lebih kuat ya, maka saya kira ya belum perlu begitu ya. Tentu normatifnya itu adalah hak semua orang ya. Namun tentu saja dalam hal ini pihak penyelidik sudah membangun satu konstruksi yang jauh lebih kuat, sehingga kemudian lalu pieces-pieces yang dikatakan sebagai janggal tersebut itu belum bisa meyakinkan pihak penyelidik misalnya menurut saya nih bahwa kemudian perlu ada penyelidikan ulang. Kalau bicara mengenai penambahan ya permintaan informasi, saya kira itu adalah hal yang benar agar menggugurkan tadi hipotesa bahwa ini adalah satu kasus bunuh diri gitu ya. Nah, tetapi tidak kemudian lalu berangkat dari nol. Demikian. Oke, Prof, kita berbicara lebih spesifik terkait dengan ini ada kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga setelah 40 hari kematian dari Arya Daru. Di mana pertama WhatsApp dari Arya Daru sendiri terlihat aktif melalui chat yang disampaikan centang 2 katanya. Terus yang kedua juga dikirimkan amplop berisi simbol-simbol hati, bunga kamboja dan juga bintang. Apa kalau Anda lihat, analisis Anda apa yang Anda lihat dari ini? Apakah memang ini sebagai sebuah bentuk pemberian pesan baru atau sebenarnya apa? Kalau melihat dari jalan berpikir kepolisian dan juga saya setuju adalah, dan saya ungkapkan dalam berbagai wawancara termasuk dengan Pak Haryanto juga ini, yang ini berangkatlah dari TKP, berangkatlah dari crime scene, dan dari crime scene itulah lalu kemudian semua fakta terlihat ya, sementara yang di luar itu penunjang saja. Jangan sampai lalu fakta yang di luar yang kita jadikan sebagai pegangan, sementara kita abaikan fakta-fakta yang ada di crime scene itu gitu. Nah, fakta crime scene itu kan sudah jelas tuh bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat gitu. Nah, andaikan saja ada teori lain, fakta lain yang mengatakan bahwa ada sidik jari yang lain, nah sebenarnya saya kira bagus sekali tuh ya. Tetapi selama kemudian tidak ada ya gimana dong gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada hal-hal di luar TKP itu mungkin bisa sampai pada konteks motif saja, tapi bahwa sebab matinya adalah karena yang bersangkutan itu terhenti jalan nafasnya, itu saya kira adalah fakta yang sudah clear. Demikian. Oke, kalau makna gambar-gambar seperti yang tadi disampaikan itu apa, Prof? Kalau dari analisis Anda, Prof? Wah, saya tidak sejauh itu. Terima kasih. Maaf, tidak tahu saya. Oke, siap, Prof. Oke, saya ke Mas Dwi. Ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus, bahwa ini adalah sebuah informasi tambahan sebenarnya. Berangkat harusnya itu berasal dari crime scene sebenarnya. Siap. Bagaimana dari pihak pengacara dan keluarga sendiri menanggapi ini? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih.
Saudara, berupaya menemukan keadilan di balik kematian anaknya, ayah Arya Daru Subaryono meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa memberikan atensi khusus melalui sejumlah pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI hingga Menteri Luar Negeri. Kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Saudara, kita masih bersama saya di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, sekaligus juga pengacara keluarga Arya Daru Dwi Librianto, dan juga melalui sambungan daring kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Saya lanjut ke Pak Dwi. Pak Dwi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus bahwa ini hanya bukti tambahan, tidak perlulah segala macam penyelidikan ulang dan segala macam, karena ini berangkat dari crime scene. Informasi harus berangkat dari crime scene. Informasi tambahan tersebut ini merupakan informasi tambahan di luar itu. Dari keluarga atau pihak pengacara sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama adalah kalau setuju dengan Pak Prof ya, bahwa kita berangkat dari crime scene, yang paling pokok adalah CCTV. Kenapa CCTV itu melihatnya tidak di lokasi atau di ada bagian pintu masuknya tidak terlihat? Ya. Itu siapa? Dan terakhir yang memerintahkan katanya istrinya, ya, tapi padahal istrinya tidak. Itu satu. Yang kedua, posisi jenazah atau mayat itu begitu rapi dan begitu terselimuti, lalu lakbannya juga rapi, lalu katanya di situ tidak ada sidik jari. Itu satu. Yang berikutnya adalah jendela dengan mudahnya bisa dibuka dengan mudah, pakai obeng kecil dibuka, lalu bisa masuk tanpa menubak pintu, dan kunci ternyata ada 2 buah. Penjaga kos pegang, ini pegang. Awalnya katanya hanya 1. Nah, lalu berikutnya adalah kamar mandi. Daru itu biasanya selalu menyalakan kamar mandi. Pada saat itu kamar mandi mati. Dan ada beberapa hal yang kami akan, jadi kami itu baru menerima kuasa hari Jumat kemarin, lalu kami Sabtunya konferensi pers, kami baru mendalami lebih dalam lagi, baru nanti kami akan soal ke Polda untuk berdiskusi bagaimana ini sebaiknya untuk melakukan ini. Tapi kalau disampaikan tadi bahwa kan memang sebenarnya apa yang dari pihak keluarga sampaikan terkait dengan CCTV pun juga yang terkait di dalam ruang kosan dari Arya Daru ini kan sesuatu yang sudah sebenarnya dilakukan penyelidikannya oleh polisi. Dalam arti apakah memang ini nantinya akan terus dijadikan bahan diskusi, karena kan sebelumnya sudah ditanya juga dan pihak keluarga dan polisi juga sudah bertemu dan untuk mengungkapkan ini. Apakah memang ini menjadi sebuah bukti baru untuk nantinya diminta lagi pihak kepolisian untuk berdiskusi lagi bagaimana penyelidikan tambahan baru informasi? Siap, kita kan nanti ada pembanding lain, ahli lain yang bisa membantu untuk menjelaskan itu. Jadi misalnya terhadap posisi jenazah ya harus ada kriminologi yang lain yang bisa membandingkan dan sebagainya. Jadi ada dari pihak keluarga menyiapkan ahli-ahli sendiri ya untuk bisa nantinya dengan pihak kepolisian itu ya. Oke, Pak Arianto, bagaimana Anda melihat? Jadi ini saya agak jelaskan tadi ya, kira-kira apa maksudnya penyelidikan ulang dan sebagainya itu tadi. Jadi intinya semua harus pakai dari crime scene TKP. Dalam hal ini pengertian TKP itu TKP ketika masih di mall, TKP ketika di atas, TKP di tempat. Ya. Itu yang namanya TKP. Jadi semua pasti akan berawal dari itu, bukan yang asumsi-asumsi dari sana. Nah kemudian yang tadi yang dinamakan penyidikan ulang itu bukan berarti ini temuan baru kemudian disidik ulang, bukan. Tetapi dari pihak keluarga ini yang merasa ada temuan itu adalah gini, barang-barang bukti yang dulu mungkin terlewat.
dilihat oleh penyidik waktu itu. Contoh itu tadi kamar mandi mati misalnya hidup, nah itu bisa disampaikan itu. Makanya itu tadi yang disampaikan oleh para korban keluarga ini adalah apa-apa yang waktu itu terlewat dibahas oleh penyidik. Oke. Nah, masalahnya adalah ketika penyidik rilis itu ada yang sudah dibahas tapi tidak dirilis. Itu. Jadi kemungkinan apa yang ditemukan ini mungkin dulu sudah dibahas juga. Kan? Ya, sudah dibahas bersama keluarga dan juga pihak kepolisian. Ya, makanya ini temuan baru ini disampaikan, pasti akan dibahas. Penyidik akan senang kalau ditambah temuan-temuan yang dulu terlewat. Itu tadi, misalnya tadi ada pintu kok mudah dibuka, jendela mudah dibuka, itu nanti akan dipelajari. Oh ya, apa benar kayak gini? Apakah kemungkinan kalau ini jendela mudah dibuka itu apa efeknya, itu pasti dikembangkan. Gitu. Jadi intinya tadi ya, temuan-temuan baru itu masih berkisar pada TKP, tapi TKP-nya yang selama ini yang belum sempat terbahas oleh penyidik. Oke. Penyidik pasti akan melanjutkan penyidikan itu dengan senang hati pasti. Termasuk juga misalkan pihak keluarga ikut sertakan ada ahli untuk bisa menjelaskan itu. Ya nggak apa-apa. Oke. Itu kan challenge itu tadi ekshumasi. Itu sepanjang itu tidak mengada-ada dan memang itu penting pasti akan dikerjakan oleh penyidik. Oleh penyidik. Oke. Saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, bagaimana Anda melihat ini seperti Anda bilang tadi bahwa semua berangkat dari crime scene, dari TKP-nya. Dari pihak keluarga sendiri juga menyampaikan tadi bahwa ada beberapa yang menurut mereka janggal dan perlu dilakukan ini merupakan informasi tambahan bagi pihak kepolisian. Menurut Anda ini sudah masuk dalam informasi tambahan atau sebenarnya ini bagian dari yang sebenarnya sudah diselidik oleh polisi dan mungkin ini yang tambahan ini ya bagian dari yang komunikasi yang harusnya sudah dilakukan sebelumnya atau bagaimana? Betul, jadi ada banyak sekali kesan saya yang tidak atau belum diberitahukan oleh Polri kepada publik dan juga kepada keluarga. Jadi ada baguslah untuk kemudian diinformasikan. Saya ingin menjawabnya dengan cara yang lain bahwa cukup banyak kasus kejahatan yang dimana kita tidak mendapatkan pelakunya, lalu korbannya, lalu kemudian saksinya dan juga alat kejahatannya. Gampang banget tuh atau sempurna banget kalau kita punya keempat-empatnya. Kadang-kadang pelakunya lari, kadang-kadang korbannya hilang, kadang-kadang saksinya tidak ada. Tetapi toh kemudian kita bisa menyelesaikan kasusnya, kita bisa yakin bahwa walaupun korbannya tidak ada atau walaupun misalnya pelakunya tidak ada, maka pasti dia adalah pelakunya. Itulah dari cara bekerjanya prinsip beyond reasonable doubt, di atas ambang keraguan. Di mana kita yakin bahwa walaupun kita ragu-ragu, kita tidak melihat orangnya misalnya atau pelakunya, tapi kita yakin tidak mungkin kalau bukan dia. Nah, saya menduga bahwa pada kasus ini juga kita harus bekerja dengan prinsip tadi, bahwa kita memang ragu-ragu pada beberapa hal yang dikatakan oleh keluarga sebagai janggal, tetapi karena ada fakta-fakta lain yang jauh lebih kuat daripada itu, maka nampaknya prinsip itu perlu dipergunakan. Demikian. Oke, Prof, kalau melihat seperti ini dari ada sebagai Anda pakar kriminolog, apakah memang ini nantinya bisa menjadi sebuah tambahan untuk polisi untuk pada akhirnya kejanggalan-kejanggalan ini mungkin saja dipanggil keluarga untuk, apalagi keluarga tadi bilang akan menyertakan ahli-ahli dalam menjelaskan ini. Menurut Anda bisa dilakukan itu untuk menambah informasi tambahan bagi polisi? Ya, normatifnya bisa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tadi saya menduga bahwa banyak hal yang tadi dibahas sebetulnya sudah dibahas oleh kepolisian. Jadi nanti mungkin akan lebih bersifat klarifikasi dan polisi akan menjelaskan. Yang ketiga adalah juga menarik kalau kemudian lalu ada ahli lain, karena biasanya ahli itu kan bekerja di pengadilan ya dalam rangka melihat pada versi lain di mana kemudian lalu diputuskan oleh hakim. Nah, kalau dalam konteks lidik itu sudah ada ahli, itu saya kira menarik juga tuh. Ya semoga kemudian ahli ini juga memakai pendekatan empiris ya, dengan kata lain berangkat dari fakta dan bukan karena kata-katanya. Demikian. Oke. Prof, terakhir sebelum saya ke Pak Dwi, sampai saat ini berarti Anda masih yakin dengan kesimpulan dari pihak kepolisian bahwa tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru, seperti itu ya? Ya, saya kan ini orang akademisi ya, saya pakai pendekatan hipotesa saja. Kalau memang ada data yang menjelaskan bahwa memang ini dilakukan orang lain, maka hipotesa bunuh diri akan saya gugurkan dan saya akan keluar sebagai orang yang pertama bilang bahwa ini adalah pembunuhan. Gampang aja gitu. Oke. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, bagaimana melihat Anda menanggapi dari Prof. Adrianus bahwa ya ini sampai saat ini memang ya perlu bukti yang kuat, perlu tidak hanya asumsi. Ya. Oke, menghadirkan ahli sah-sah saja. Tetapi apa yang Anda sampaikan harus bisa meyakinkan polisi bahwa
oke, apa yang disampaikan oleh polisi kemarin itu perlu ada pengembangan untuk menunjukkan bahwa seperti yang diinginkan atau dipikirkan oleh keluarga, bahwa ini bukanlah sebuah tanpa tindak pidana, tapi ada orang profesional yang mengaturnya. Menurut Anda seperti apa? Kalau ke depan terlalu jauh kalau dianggap ada orang profesional, tapi bagi kami adalah ini terasa janggal orang mengakhiri hidupnya dengan seperti itu. Hanya yang setahu saya baru dengar ada orang yang mengakhiri hanya dengan lakban seperti ini. Dan ini hal yang yang janggal sekali menurut kami. Itu aja sih. Yang jelas kalau ada pihak lain dan sebagainya itu nanti kewenangan daripada penyidik. Tapi tolong dijelaskan kepada keluarga bahwa dengan cara begitu memang mengakhiri hidup dengan cara melakukan itu hal yang janggal menurut kami. Itu aja sih. Itu kayak membuat akhirnya keluarga baru bisa muncul ya setelah sekian lama, keluarga besar dari Arya Daru untuk bisa memberikan konferensi pers kemarin setelah ya kalau kita bilang ya vakum selama ini hanya lewat beberapa keluarga misalkan kakak ipar, tapi akhirnya bapaknya sendiri kemarin keluar dan juga memberikan keterangan langsung. Apakah itu yang membuat yang jelas keluarga memang dalam keadaannya shock banget, depresi banget dengan kejadian ini, dan kita sama sekali tidak menduga bahwa selama ini Mas Daru almarhum tuh begitu bergembira pindah dalam posisi yang paling baik, lalu tiba-tiba terjadi seperti ini, tidak ada tanda-tanda sama sekali, dan dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini, ya itu yang kami sangat janggal sekali. Dan keluarganya, terutama Mas Daru, orang tuanya adalah dosen UGM yang sangat senior, istrinya juga dosen UGM juga, Profesor Basu Swastitawi. Nah itu ya mereka orang-orang yang sangat terpelajar dan melihat keadaan ini sangat shock sekali, dan mereka nggak pernah membayangkan hal seperti ini. Oke, berarti sampai saat ini masih belum menerima juga apa dari hasil dari polisi yang kemarin ya. Oke, Pak Haryanto, bagaimana ada permintaan tadi seperti yang berita yang saya bacakan bahwa keluarga juga meminta pihak-pihak ya mulai dari Presiden, Kapolri untuk bisa memberikan atensi. Dari Kapolri sendiri memang ada atensi sejak awal kejadian ini hingga saat ini atau bagaimana? Itu menunjukkan ya bahwa apa yang dijelaskan oleh polisi selama ini, kalau saya dari pandangan saya, polisi sudah maksimal melakukan penyelidikan, hasilnya adalah itulah yang dijelaskan untuk menjelaskan kejadian itu. Tetapi penjelasan itu kan belum bisa menenangkan para pihak korban. Kan? Tidak bisa menenangkan semua pihak lah ya. Karena tidak tenang ya sudah wajar kalau korban itu minta supaya teliti ulang gitu. Ini menjadikan kewajiban polisi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dengan adanya temuan-temuan yang ini dikembangkan. Itu tadi yang selama ini ada informasi yang wah ini karena masalah pribadi saya nggak bisa kasarkan. Nanti nggak perlu lagi pakai itu lagi, kan yang bersangkutan sudah minta apa yang terjadi tolong jelaskan yang masuk akal kan gitu kan. Jadi dalam hal ini menurut saya ini dalam satu proses penyidikan hal ini udah biasa terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ya dari pihak korban itu tadi seperti yang disampaikan Pak Profesor Adrianus itu, apa yang ada itu komunikasikan kepada penyidik dan kemudian menimpali ya dengan itu, dan hasilnya dilaporkan begini loh, hasilnya gini-gini, sehingga semua tidak tanda tanya bahwa ini kemarin itu penyelidikan tidak sempurna tapi kemudian kok disampaikan dengan kesimpulan yang lain kan gitu kan. Saya kira itu yang terjadi. Jadi apapun diterima, diselidiki kembali, hasilnya umumkan bahwa inilah hasilnya yang maksimal seperti ini. Berarti pada akhirnya ini kembali kepada keluarga, bagaimana harus bisa terbuka dan jujur juga kepada polisi apa saja temuan-temuan data itu ya. Prof Adrianus, bagaimana melihat ini? Apa sebenarnya? Dalam satu sisi ada keluarga yang sampai saat ini belum menerima itu. Menurut Anda data seperti apa yang pada akhirnya bisa membuat polisi untuk ada tambahan baru, kita lakukan penambahan ini ya kita selidiki ulang, atau bagaimana Prof? Ada masukan? Ya tentu pada beberapa hal yang memang masih missing piece ya, itu juga diungkapkan pada waktu rilis kemarin. Artinya polisi juga sadar bahwa itu memang menjadi mengganjal. Satu hal lagi misalnya soal bruise ya, soal memar di mata kiri itu, kalau dalam analisa saya si korban memukul-mukul ketika sudah mulai merasakan tercekat nafasnya.
Tapi apakah betul begitu, kelihatannya masih juga ngambang. Jadi saya kira memang masih ada yang bisa diperdalam melalui data-data tambahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari rilis kemarin dan demikian juga berbagai ilmu yang dipergunakan dalam rangka mendukung kesimpulan tentang tidak adanya orang lain yang menyebabkan terkait dengan kematian tersebut, itu bayangkan loh, Pak Penasihat Hukum, berapa berapa sumber daya yang dilibatkan, berapa jam kerja yang dilibatkan, berapa dana yang sudah dihabiskan. Jadi kalau dipakai pendekatan atensi, saya kira itu udah luar biasa tuh atensinya. Termana kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang lain yang menimpa si Badu, si Amir, siapa gitu ya, yang mungkin sekali kemudian tidak mendapatkan atensi yang sama. Kebetulan karena tidak ada di Jakarta, dia adanya di mana gitu ya. Lalu alhasil tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi saya kira ini juga penting dilihat sebagai satu bentuk perlakuan yang sama dari kepolisian ya. Sehingga kemudian lalu oke, adil, tapi apakah adil itu lalu kemudian menjadi sesuatu yang harus sempurna misalnya, ini juga perlu menjadi pertimbangan kita semua. Demikian. Oke. Pak Dwi, terakhir terkait dengan harapan keluarga, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kasus Arya Daru ini dan juga dalam upaya mencari keadilan tersebut? Kami inginkan untuk bisa transparansi secara terbuka, transparansi, supaya lalu kedua kami bisa dijelaskan secara detail, karena keluarga kemarin juga dalam kondisi juga tidak baik waktu itu. Yang hadir masih juga yang satu kan istrinya lewat Zoom, keluarga yang hadir juga bukan pihak-pihak yang bisa menjelaskan secara hukum, itu aja sih. Dan baru sekarang ini kami mencoba membuka kembali apakah ini bisa tujuan keluarga adalah bisa rekonstruksi ulang, kalau perlu diotopsi ulang secara detail, secara lengkap, kenapa penyebabnya, atau memang yang kemarin sudah cukup atau belum, ya itu kita akan ajukan secara tertulisnya nanti kepada pihak-pihak, dan kami akan ke Polda untuk bisa sama-sama membuka kasus ini. Oke, saya terakhir Pak Arianto, bagaimana Anda melihat ini? Untuk polisian sendiri, pihak polisian sendiri, apakah memang dengan ada bukti baru ini, ya terima? Saya berharap begitu. Dari dulu saya menyarankan penyelidikan ini nggak akan mungkin dihentikan selama masih ada kejanggalan-kejanggalan. Kewajiban polisi adalah menerangkan yang masih janggal itu kepada publik. Inilah maksimal bukti yang ada. Kalau ada bukti yang masih kececer, silahkan sampaikan. Nanti akan kita bahas kembali kan gitu. Jadi saya kira ini dengan senang hati polisi pasti akan menunggu ya. Justru ini kalau sampai ada korban bisa datang langsung ketemu berdiskusi, itu akan lebih bagus ketimbang cuman dari jarak jauh kemudian cuman menyampaikan surat, itu maknanya kurang gede. Itu mendingan datang terangkan, Pak saya gini lu, contoh ini tolong didalami gitu. Pasti penyidik akan menerima itu dan pasti akan didalami. Siap. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, yang kita harapkan ini kasus ini bisa terang benderang terbuka ya. Baik itu yang kita harapkan keadilan juga buat keluarga yang selama ini ada informasi tambahan, polisi juga sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan kita harapkan ini bisa selesai betul-betul kasus Arya Daru Pangayunan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Prof. Saudara jangan kemana-mana.